Assalamualaikum sahabat Indonesia dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya kedatangan orang yang saya tunggu-tunggu, orang yang selalu absen itu kalau lewat telepon gini, Mbak Nita, aku Ani yang loro untu. Namanya Mbak Ani, Indonesianya mana sayang? Ponorogo. Indonesianya Ponorogo. Aku mau tanya-tanya, kita kenalkan dari tahun 2008. Iya, benar. Ceritanya gimana kita bisa kenal pertama kali? Pertama Ingat nggak, kali Mas, ya? dari koran. Sebenarnya di sana. Pertama kali dari koran. Aku beli koran memorandum waktu itu. Tahun dulu ya, memorandum Tahun itu dulu. berdarah Aku Pak Diperes. pokoknya setiap aku pengen kerja apa gitu aku carinya di koran. Itu pasti. Akhirnya di koran memorandum tahun 2008. Iya. Waktu itu aku belum pindah ke sini. terus di Indonesia itu kan banyak sekali tuh deretan pekerjaan itu. Tapi lowongan kenapa kerja. di mataku tuh Nah, ngeliriknya Miss Nita ke Hong Kong. tulisannya masih ingat nggak tulisannya apa? Dibutuhkan itu apa pokoknya TKW yang berminat ke Hong Kong gitu Oh, aja. oke, Akhirnya oke, aku iklan-iklannya aku begitu catat waktu itu. kontaknya, aku telepon dari Telkom apa itu Dari Wartel. Wartel. Zaman itu masih Wartel terus. Udah gitu ya udah katanya Miss aku udah pernah ke Hong Kong cuman 11 bulan. Udah gitu dataku semua pernah aku daftar ke PT lain cuman dataku nggak ada, Nggak bisa diambil nggak lagi. bisa diambil lagi. Intinya Akhirnya gitu, bisa nggak Miss aku bilang gitu kan, bisa kamu kesini dulu ya Mbak. Bisa kesini dulu terus akhirnya ketemulah kita. Tahun akhirnya. 2008 kamu dari Ponorogo ke Surabaya berarti. Naik apa? Naik bus. Naik bus. Terus setelah 7 jam. 7 jam luar biasa. Sekarang 2 jam sekarang kalau nggak tahu. Iya, dulu Terus kan belum ada dari tol. Bungurase tak jemput apa datang sendiri? Dari Bungurase pertama aku dijemput adik. Oh, jemput tadi rumah di Surabaya ya? Iya, kan terus kos di sana. Udah itu dianterin, dicariin tuh alamatnya Miss Nita di Siwalan Ah, Kerto nomor berapa itu. Siwalan Kerto nomor 66. Zaman itu teman-teman mungkin yang seangkatan kamu 2008 itu di situ terus. Setelah itu bawa dokumen. Akhirnya Miss Nita bilang oke lah nggak apa-apa kok gitu kan, ada proses udah di situ kan. Dapat Akhirnya majikannya dari daftar berapa lama? 2 bulanan. 2 bulan dapat majikan. Kamu tunggu di rumah atau tunggu di PT? Boleh di rumah, boleh di situ. Bebas Pas kan waktu itu? mau terbang tuh baru ke situ. Oh, berarti tunggu di rumah. Majikannya juga apa tahun pertamanya? Majikannya itu janda, punya anak 2, tapi anaknya cowok cewek, yang cewek ikut yang laki, yang cowok ikut dia gitu. Terus pertanyaanku, tahun 2008 sampai 2022 itu kan 14 tahun. Kok masih inget aku gitu loh, luar biasanya itu loh. Kamu tuh sering kok WA. Karena Mbak, aku Ani yang loro untu. karena ada momen ya itu yang dari loro untu itu, terus ada momen kenapa aku bisa kesini lagi. Mbak Nita udah berjuang buat aku kan. Jadi aku selalu ingat orang-orang yang berjuang buat aku. Tahun itu kalau 2008 aku sih 6 ya. Masih mingis-mingis. Masih mingis-mingis sahabat. Pokoknya Miss Nita tuh wow gitu. Kadang aku bilang gini, Miss Nita tuh awet muda ya sampai sekarang, aku bilang gitu. Kak awet muda jenenge, awet tua. Terus seperti itu. terus kan kita ada berteman di Facebook. Facebookku sampai keblokir, sampai nggak bisa dibuka, tapi aku tetap inget terus. Ingat nama Akhirnya apa anu kan? Iya namanya. Facebookku, Akhirnya aku Nita save juga nomornya. keblokir, tahu nggak kamu? Nggak tahu. Yang Facebookku yang 15 tahun yang lalu itu keblokir juga karena bahas sensitif waktu ada sakit-sakit itu. Aku lagi bahas akhirnya keblokir. Oh, kenapa ya? Yes, nggak tahu. Terus terus akhirnya buka baru lagi. Nggak begitu banyak followerku tapi ya isinya ya iklan-iklan mau kesini gitu. Terus setelah itu maksudnya tahun 2008 itu kamu sempat mengunjungi saya tuh 3 kali 4 kali lah selama 14 tahun ini gitu. Aku yang luar biasa kok masih ingat, maksudnya masih eling gitu loh. Apa pernah nggak tak tegur, apa mungkin pernah yang buat kamu oh saya harus berjuang, atau pernah tak Mbak Nita seneni tuh kah? orang pertama yang orangnya menurut aku tulus. Tulusnya itu apa? Dia nggak mau setengah-setengah. Kalau dia nyuruh ya nyuruh demi kebaikan gitu, yang aku suka kan di situ. Maksudnya nggak sok pura-pura baik gitu. atau Saya bukan gimana. orang yang basa-basi gitu. Kalau dia keras ya keras. Itu yang aku Kerasku suka kan gitu. keras didik gitu loh. Dan
saya kerasnya saya sebagai ibu yang mendidik kamu piye carane sukses. Jadi nggak basa-basi, aduh hidup saya tidak seperti itu. Kalau drama urip bukan yang pura-pura sok baik gitu, tapi gini enggak. Kalau dia ngomel ya ngomel. Kalau ini bagi ya aku ya, kamu harus pinter. Tapi gitu. Dari situ tuh kayak udah terlatih banget mentalnya buat kuat. Tapi nangisan kamu, aku ingat kamu nangisan. Sampai sini loh sih nangisan. Tapi itu sesudah aku digembleng sama Miss Nita, aku masih nangis kan. Tapi kan aku ingat kata-kata Miss Nita. Ngomong apa? Wong nangis tuh nggak ada gunanya, Mbak. Soalnya apa, majikan tuh butuh itu semangat, butuh itu kerjanya bagus, bukan orang nangisan. Kalau orang nangisan tuh majikan nggak suka. Yang pasti kan. Terus akhirnya ya udah dari situ bener ya. Kalau nangis lagi kamu. Sampai sekarang udah mentalnya udah. Ingatku itu kamu mungkin tak tegur, Mbak. Menangis itu tidak menyelesaikan masalah. Ojo nangis diterus-terus no. Harus bangkit, harus kuat, harus semangat. Lorong itu ini dokter lah. Aku mau sampai. Terus kenapa aku selalu ingat Miss Nita? Miss Nita ingat nggak waktu ibu aku nggak ada? Ya, kamu tak izin pulang nggak? Terus di sini Miss Nita juga aku bilang, Miss aku masih potongan, nggak punya uang sama sekali waktu itu kan. Aku kan di sini 3 bulan, ibu aku nggak ada. Akhirnya Miss Nita ngirimin uang ke keluarga aku. Masuk karo lali. Ada aku itu yang bikin aku ingat, Miss. Kenapa aku ingat sampai sekarang? Saya pernah berbuat baik berarti ya. Aku tuh terharu. Terus aku bilang, Mbak, kalau aku udah selesai potongan aku balikin kan. Akhirnya tuh aku kan minta nomor rekening Miss Nita, aku udah selesai. Tapi duka aku tuh masih mendalam kan waktu itu. Tapi aku kayak bersyukur disemangatin Miss Nita bantu aku. Udah gitu. Orang tua aku nggak ada, Miss Nita minjemin aku segitunya gitu loh. Maksudnya sampai berjuang segitunya nolongin aku. Padahal kan biasanya kalau apa agent nolongin udah terbang ya udah gitu. Maksudnya ya udah selesai gitu loh. Nggak begitu, kadang-kadang tuh gini, ini klarifikasi nih ya buat semuanya. Kadang bukan kita nggak peduli sama kalian, yang kita urusin kan banyak. Kalian merasa kalian sudah di sini itu, sudah sukses. Itu maksud aku mau ngomong itu, maksudnya kan banyak anak, iya kan, jadi kan nggak fokus ke satu anak gitu. Tapi loh. Tapi kamu ngubungin saya kan saya harus respon, tapi nggak semua orang nyari habis sukses di sini, nyari aku. Nah kamu kan orang yang sukses di sini pun masih ingat aku, masih berusaha silaturahmi, masih berusaha untuk komunikasi. Kan kadang-kadang begitu nyampe sini kan plus, dan aku kan nggak mungkin golek kamu satu-satu kan. Terus kadang-kadang gitu ya teman-teman, bukan saya tidak peduli sama kalian yang sudah masuk majikan, bukan saya nggak inget, tidak, saya ingat. Bahkan bagi saya nge-like di Facebook kalian itu bentuk perhatian saya gitu. Sedangkan kamu tahu bahwa yang proses tempatnya kita itu anggap 1 bulan yang terbang 10 lah, misalkan 10 ya, satu bulan itu ratusan gitu yang kita urusin gitu. Kalau misalkan kamu nggak peduli sama aku, pada prinsipnya gini, aku ini makmun, aku nggak mau peduliin, aku kan nggak punya cukup otak untuk mengingatmu satu-satu gitu. Iya, maksud aku juga tadi bilang gitu, maksudnya biasanya kan banyak urusannya, segitunya sampai ngurusin keluarga aku gitu. Tapi karena kamu WA saya, tapi kalau misalkan nggak WA kan aku nggak tahu. Tapi pada dasarnya memang zaman itu kan apa ya, saya sampai sekarang itu sama gitu memperlakukan orang-orang, memperlakukan anak-anakku, kalian semua orang-orang gitu ya. Cuma namanya orang kan bentuk silaturahmi itu kan beda. Kadang-kadang mungkin nggak libur sama sekali. Kadang percaya nggak 15 tahun kita nggak ketemu. Anak-anak kan nggak semua tahu aku pindah ke sini kan. Itu kita papasan di lampu merah itu seret gini. Tanganku langsung sek gini ya. Miss Nita nangis di Victoria Park. Kamu kok ingat saya? Miss Nita kenapa ingat saya? Pokoknya saya feeling kamu itu anak saya gitu kan. Terus akhirnya silaturahmi lah, kita nggak pernah libur sama sekali. Di jalan ketemu aku seret gini tak pegang langsung gini. Kamu anakku kan, tahun 2000 sekian nangis dia. Kok Miss Nita ada di sini, saya sekarang pindah di sini. Terus akhirnya follow-followan YouTube, follow-followan Facebook. Terus sering curhat gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Kamu nek gak sedih nggak boleh aku jadi. Berarti wis bahagia. Tapi emang bener Miss Nita tuh orangnya humble banget. Aku aja ngerasain sampai sekarang. Nggak berubah saya. Cuma nggak semua orang bisa mengerti bahwa saya itu seperti itu. Kadang-kadang pernah tak tegur, mungkin aku sakit hati, aku juga paham. Buktinya emangnya aku nggak pernah dimarahin. Tak marahin kamu karena nangis saya kan berisik gitu loh. Bagiku nangis terus ngapain gitu loh.
Kamu itu suruh kerja, Mbak, nggak suruh nangis di rumah majikan. Biasanya- Sakit gigi lah nangis telung dino ra mari. Biasanya kan kalau orang ditegur kan sakit hati, tapi aku nggak kayak cambukan gitu, tau nggak? Nggak semua orang bisa seperti kamu masalahnya. Kalau ada yang sampai dendam sama saya itu gini, karena saya didik, kamu harus bisa, kamu harus ini. Dia bilang, yo nangisan, namanya Mbak Eva, nangisan. Mbak Eva, kamu jangan melankoli, hidup ini harus dihadapi. Itu loh, kita dolar tuh di depan mata, jangan nangis saya gitu kan. Dendam dia sampai Padahal aku Mbak harus Nita tahu lulus sendiri gitu. kan, aku begitu cengengnya ya, perasaan banget ya, sensitif banget, tapi nggak, kenapa harus bertahan sampai sekarang itu, karena aku inget kata-kata Miss Nita. Ojo nangisan, majikan gak butuh tangisanmu, ngono lah aku ngomong mungkin ya. Gak butuh tangisanmu, butuhnya kerja, kamu kerja sing apik, Benar. bahagiakan majikan. Pernah kan di dapur, ani, aku udah. Saya nek di Indonesia saat itu ya, karena sing didik kan aku sendiri, gak mungkin aku, Mbak, kan ngono gak mungkin. Ayo cepetan kerja. Orang kalau enggak kaget. Ini bukan kasar itu loh. Di sini kan lebih keras orang Hongkong. Tapi setelah di sini beda lagi cerita karena saya harus pola yang sesuai keadaan di sini. Mereka kayak kamu gini misalkan datang mungkin bahasaku agak nggak nyaman, kamu nggak akan datang ke sini. Terus di Indonesia sekarang juga zamannya udah berbeda, nggak kayak dulu aku training sendiri. Zaman kamu itu didik sendiri aku. Iya, Ada gurunya nggak waktu itu? tahu belum. Nah, belum ada Belum ada. waktu itu. Yang itu bantu fotografernya tuh Mbak siapa itu? Adik ipar kan? Siapa itu? Oh, Bahar. Sama Mas siapa tuh? Mas Pur. Itu Waktu itu awal-awal masih meniti ya, maksudnya jangan dipikir saya sampai seperti ini. Ini adalah saksi-saksi mata yang ada yang saya konten. Jadi ini adalah saksi ketika saya nating gitu ya. Saya bukan nggak punya apa-apa ya, merintis dari nol yang benar-benar saya itu yang saya pikirkan Bismillah niat ingsun membantu sesama, membantu diri sendiri. Itu yang saya pikirkan. Jadi otak saya bukan uang. Nek saya mikir uang. Benar-benar bantu pokoknya. Pokoknya saya mikir uang mungkin saya lebih kaya daripada sekarang. Tapi alhamdulillah saya insya Allah Ya itu kan berkat dari ketulusan, kerja keras, terus kita juga niat ingsun Ya. maksudnya. Dan satu teman-teman Miss Nita tuh orang yang pantang menyerah. Yo, selain ini kalian berangkat marah-marah. Pokoknya tahun angkatanmu yang ini kan termasuk Yati dan kawan-kawan itu. Halimah itu di mana sekarang? Halimah Indonesia. Nek di Indonesia anu kan, habis nikah habis nikah kayaknya. Terus nggak butuh dolar, dia nggak butuh dolar, usaha anu arek Banyuwangi itu kan. Halimah anak Banyuwangi itu kan. Terus Dia sama udah yang usaha. itu, yang ku ingat Nisa itu yang jatuh itu. Nggak begitu ingat. Enggak begitu. Soalnya mereka nggak semuanya silaturahmi, nggak semuanya dekat kayak kita. Halo kameramen, contohlah kameramen. Thank you teman-teman. Hari ini terima kasih Mbak Ani masih mengingat saya, masih ingat kebaikan saya. Kadang-kadang saya ngonten bukan karena mengingat kebaikan, saya berharapnya apa yang bisa saya mungkin terlalu keras sama kamu, mungkin bikin menyakiti hatimu, aku bisa minta maaf satu-satu. Pokoknya akhir kata tuh aku benar-benar makasih banget sama Miss Nata sampai sekarang loh, kalau nggak karena kata-kata beliau mungkin aku nggak sampai sini, nggak sampai Kata-kata yang pedes ya. Kata-kata pedes tapi demi kebaikanmu. Rumah saku saat itu ya wis bener karena niatku mendidik Iya. kamu untuk sukses gitu. Jadi makasih banget. Terima kasih. Terus teman-teman jangan lupa ikuti YouTube-nya, apa namanya YouTube-nya? Anker Vlog. Anker Vlog, nanti saya tag di sini ya teman-teman. Thank you. Iya. Sampai detik ini semuanya ngikutin kisah-kisah saya dan ini real itu tadi ya nggak janjian sebetulnya. Terus dia datang ke sini, ayo gitu terus yang pasti siapapun yang datang kita punya kenangan itu tak abadikan di YouTube gitu. Terima kasih teman-teman yang support saya sampai detik ini. Terima kasih Mbak Ani dan teman-teman. Luar biasa pertemuannya kita dari koran memorandum sampai ketemu sampai Hong Kong. Sampai 15 tahun dan alhamdulillah baru ketemu lagi. Alhamdulillah meskipun banyak cerita, tak anggap apapun ceritanya itu cerita, sebuah nama sebuah cerita yang membuat kita semakin semangat untuk berkarya. Thank you semuanya, thank you kameramen, sukses dan bahagia buat kita semua. Assalamualaikum.